Diberkatilah orang yang bernaung kepada Allah yang Maha Tinggi. Diluputkan mereka dari penyakit sampar, dari apapun yang ada yang mereka ciptakan. Karena apa? Darahmu adalah darah Yesus yang tercampur dalam dirimu, dan engkau sudah satu di dalam Kristus. Kristus ada di dalam engkau. Banyak nanti orang bergelimpangan, ada karena tsunami, ada karena angin puting beliung, ada karena gempa, ada karena penyakit yang tidak bisa dikenali. Penyakit itulah yang akan menghancurkan sepertiga bumi ini, dengan penduduk bumi ini dihancurkan oleh penyakit-penyakit, baik melalui suhu, baik melalui kedinginan, baik melalui kepanasan. Lihat, dunia akan lebih gencar. Inilah yang dikatakan mereka kemarin ini. Akan ada perubahan yang luar biasa. Akan ada perubahan. Dia akan datang, dia akan memulihkan engkau, dia akan memulihkan engkau. Setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadanya. Hai umat-umat pilihan Kristus, hai umat-umat pilihan Tuhan, marilah datang kepadanya. Mari serukan nama Yesus. Akulah kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran, akulah hidup, kata dia. Dialah kebenaran. Mari datang kepadanya. Di dalam Yesus, di luar Yesus engkau akan binasa, tetapi di dalam Yesus engkau memperoleh hidup, engkau memperoleh kekuatan. Kegenapan janjinya akan digenapi bagimu. Bahkan Tuhan sendiri, dan aku berkata kepadamu, dan aku akan memenuhi rohku, memenuhi umat-umat pilihanku. Mereka akan bernubuat, mereka akan mendapatkan penglihatan, mereka akan mendengarkan suaraku sebagai gembala, dan mengenal aku sebagai Tuhan yang hidup. Marilah, dekatlah kepadaku, maka aku akan mencondongkan hatiku kepadamu. Bahkan dunia akan berubah dengan secepat mungkin. Dunia akan berubah dengan kekuatannya. Engkau akan mengalami sesuatu perubahan yang dahsyat di bumi ini. Engkau akan mengalami, karena apa? Alam yang diciptakan mereka akan membuat berubah keadaan. Yang dingin menjadi panas, yang panas akan menjadi dingin, dan setiap orang yang mengalaminya akan mendapatkan perubahan suhu yang akan binasa dalam hidup mereka. Mereka kepanasan bukan karena mereka mendapatkan api Roh Kudus. Mereka kepanasan bukan karena mendapatkan siksaan daripada dunia ini, tapi mereka mendapatkan penyakit-penyakit. Mereka mendapatkan penyakit-penyakit. Akan mereka tunjukkan penyakit-penyakit. Akan sebar mereka penyakit-penyakit. Disebar melalui cara mereka. Karena penyakit itulah dunia ini, penduduk dunia ini akan banyak berkurang. Ada yang mati, ada yang berkelimpangan, ada yang menjerit, ada yang merasakan kesakitan, sehingga mereka keletihan dan kelesuhan dalam hidup mereka. Maka engkau orang yang mendengar suara ini, mari senantiasa engkau mendekat kepada Allahmu. Senantiasa engkau akan mendekat kepada Yesus Tuhanmu. Maka engkau terluput dari situ. Kepanasan engkau tidak rasakan, kedinginan engkau tidak rasakan. Maka suhu-suhu akan berubah. Suhu-suhu akan berubah ke depan. Engkau akan melihat bagaimana cuaca-cuaca ekstrim itu terjadi di belahan dunia ini. Mereka melakukan itu untuk mengubah manusia itu. Bahkan segala makanan pun mereka akan buat menjadi makanan-makanan yang merusak tubuh manusia itu. Memang itu tujuan mereka. Lewat udara, lewat apapun yang dipunyai mereka, karena mereka yang sudah mempunyai segala sesuatu. Bahkan dunia ini pun bisa diatur oleh mereka. Mereka akan datang, mereka akan datang, mereka akan menunjukkan identitas mereka, akan disatukan dalam satu program. Program itulah yang membuat dunia menjadi satu. Itulah lagi dirancang mereka. Semuanya sudah dimulai. Bahwa Tuhan akan memperlihatkan kuasanya.
memperlihatkan kasih setianya. Roh Kudus akan memperlihatkan kuasanya bagi orang yang setia, bagi orang yang selalu datang di dalam perlindungan Tuhan, yang selalu berseru di dalam nama Yesus. Jangan engkau berlengah lagi, seolah-olah tidak ada terjadi, seolah-olah tidak akan itu terjadi, tetapi itu akan terjadi. Yang akan mempengaruhi otakmu, yang akan mempengaruhi saraf-sarafmu, darahmu sendiri. Maka lihat, banyak orang sekarang ini yang meninggal dengan mudah. Mereka meninggal dipanggil oleh karena apa? Bukan karena penyakit, tetapi sudah dicampur di dalam darah mereka sesuatu yang membuat mereka menjadi lemah. Karena terjaring oleh karena sesuatu yang sudah tercampur dalam darah mereka. Maka engkau dengarkan baik-baik anak muda, dengarkan baik-baik orang tua. Jangan lagi pikirkan dirimu, apa yang kumakan besok, aku akan menjadi kaya, aku akan membuat ini. Tetapi perbuatlah supaya Tuhan perbuat bagimu. Dekatlah kepada yang mempunyai langit dan bumi. Kenapa ini terjadi? Ini bagian dari perencanaan mereka. Ini bagian untuk mereka menggenapi janji Tuhan yang mengatakan akan datang raja yang mulia, raja yang agung. Tetapi raja itu adalah raja yang dibuat mereka sendiri, raja yang diagungkan mereka sendiri. Bukan raja dari surga, bukan raja dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, tapi kerajaan dunia ini. Mereka menciptakan sesuatu organisasi. Organisasi ini menjadi alat. Kalau rencana mereka terjadi, bagaimana engkau bisa terluput kalau engkau tidak ada kuasa Roh Kudus? Api Roh Kudus tidak engkau berlindung dalam naungan Allah yang Maha Tinggi. Diberkatilah orang yang bernaung kepada Allah yang Maha Tinggi. Diluputkan mereka dari penyakit sampar, dari apapun yang ada yang mereka ciptakan. Karena apa? Darahmu adalah darah Yesus yang tercampur dalam hidupmu. Dan engkau sudah satu di dalam Kristus. Kristus ada di dalam engkau. Banyak nanti orang bergelimpangan. Ada karena tsunami, ada karena angin puting beliung, ada karena gempa, ada karena penyakit yang tidak bisa dikenali. Penyakit itulah yang akan menghancurkan sepertiga bumi ini, dengan penduduk bumi ini dihancurkan oleh penyakit-penyakit, baik melalui suhu, baik melalui kedinginan, baik melalui kepanasan. Lihat, dunia akan lebih gencar. Inilah yang dikatakan mereka kemarin ini. Akan ada perubahan yang luar biasa. Akan ada perubahan. Semasa ada COVID itu, Tuhan sudah tunjukkan melalui ngomongan mereka. Akan ada yang ekstrim nanti akan dialami manusia itu. Itu adalah ulah manusia itu sendiri. Mereka melakukan supaya terjadilah rencana mereka. Kalau nanti tidak tergenapi apa yang mereka lakukan itu, mereka akan membuat lagi permula-permula yang baru. Mereka akan membuat lagi ciptaan-ciptaan yang baru, yang bisa ampuh menghancurkan dunia ini, supaya mereka bisa kontrol dengan kekuatan mereka. Suhu itu semakin meningkat. Suhu itu akan perubahan, suhu itu tidak bisa lagi diidentifikasi atau tidak bisa lagi diselidiki, karena mereka membuat ekstrim. Hati manusia tidak lagi tenang, hati manusia menjadi gusar, hati manusia menjadi seperti tidak mempunyai tujuan hidup, karena mereka sudah menghancurkan kehidupan mereka. Kebebasan dikasih, fasilitas dikasih, bahkan segala apapun uang mereka miliki. Maka engkau yang mendengar ini, jangan engkau lengah, tetapi datanglah kepada Allah yang Maha Tinggi. Siapa Dia? Yaitu Kristus Yesus. Tidak ada perlindungan yang kekal di luar daripada Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus ada perlindungan. Engkau aman. Engkau akan berlindung dalam naungan kasih-Nya. Dialah yang akan melindungi engkau, memagari engkau dengan darah-Nya yang kudus, memagari engkau dengan kuasa-Nya, para malaikat-Nya. Dan maka oleh karena itu, aku datang kepadamu supaya engkau ada di dalam naungan kasih Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus yang saat ini berbicara kepadamu lewat hambaku ini. Maka
Jangan engkau takut. Jangan engkau takut. Sekali lagi saya katakan, jangan engkau takut. Datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Engkau akan aman. Mereka sudah melakukan berbagai cara. Bagaimana dunia ini di dalam genggaman mereka. Maka datanglah nanti. Akulah raja. Akulah pemimpin. Akulah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Karena mereka sudah mempunyai suatu program yang sangat luar biasa. Mereka mempunyai program yang hebat. Karena apa? Karena itu merupakan sesuatu fasilitas yang memudahkan segala sesuatu. Apakah gunanya engkau manusia lagi? Tidak. Mereka sudah membuat alat yang memudahkan. Oleh karena itulah mereka harus menghancurkan atau membuat populasi manusia itu berkurang supaya alat mereka itu menjadi dipakai kembali kepada kebisnisan mereka itu juga, supaya kerajaan yang dibuat mereka itu terjadi. Apa yang dibuat mereka itu adalah supaya bukan lagi manusia yang mengerjakan segala sesuatu, robotlah yang mengerjakan sesuatu. Kalau manusia sudah berkurang, lihat di bangsa-bangsa juga sekarang. Mereka sudah happy dengan diri mereka. Tidak lagi terjadi seperti firmanku di Kejadian. Beranak cuculah. Bertambah banyaklah engkau di bumi ini. Kuasailah bumi ini. Tapi mereka tidak mau. Karena mereka sudah melakukan. Banyak orang-orang mandul saat ini. Bukan karena kehendak Allah. Tetapi karena perbuatan mereka. Banyak orang-orang yang tidak lagi menghendaki, mau ingin hidup sendiri. Buat apa hidup bersamaan dengan sesuatu yang membuat saya susah. Pemikiran-pemikiran mereka tidak lagi memikirkan Tuhan, tidak lagi memikirkan bersama. Karena di dalam bersama, di situ Tuhan curahkan berkat-berkat. Mereka ingin sendiri, mandiri sendiri. Dan mereka tidak mau diganggu oleh keinginan-keinginan orang lain masuk kepada keinginan mereka. Banyak negara sekarang yang populasi penduduknya semakin berkurang. Apalagi gunanya suatu negara kalau tidak ada penduduknya, kalau tidak ada turunannya, kalau tidak beranak cucu. Habis semuanya. Sekarang sudah semakin berkurang. Cukup sekian anak dan keturunan. Bahkan sudah mengatakan, nggak usahlah, happy aja kita. Suka kita kayak gini, ya udah. Berdua sudah. Hidup apa adanya kita. Nggak perlu anak. Saat ini yang kita perlukan adalah hidup berdua. Bagi orang suami istri, bahkan yang sendiri pun yang tidak mau nikah, tidak mau berumah tangga, mereka sudah happy dengan dirinya sendiri dan tidak mau lagi diganggu oleh orang lain, bahkan diganggu orang tua aja tidak mau. Inilah program mereka satu demi satu akan terlaksana. Program ini akan berjalan terus. Apapun akan dilakukan mereka supaya masuk mereka ke dalam dimensi yang baru yang dibuat mereka. Masuk mereka ke dalam suasana yang baru yang diciptakan oleh mereka sendiri. Semakin nyata, semakin nyata. Dunia ini semakin nyata perbuatan-perbuatan si jahat. Engkau kalau berlindung kepada raja, engkau kalau berlindung kepada raja yang benar, engkau akan dilindungi. Sebagai raja di bumi ini akan berusaha melindungi rakyatnya, akan menumpas segala musuhnya. Jika engkau ada di dalam raja yang benar, berlindung di dalam raja yang benar, engkau dilindungi, bahkan engkau dikasih makan, dipelihara oleh Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana bisa kalau dunia semakin kacau? Pasti bisa. Allah Tuhanmu Allah yang maha besar. Tuhanmu Tuhan yang dahsyat. Dia punya cara lebih besar kuasa dan rencananya daripada dunia ini. Oleh karena itu senantiasa ada pada dia. Alat mereka semakin canggih, anak-anakku. Alat mereka semakin canggih. Mereka semakin gencar melakukan rencana mereka itu. Maka lihatlah, banyak orang sekarang ini terjebak oleh rencana mereka. Bahkan juga negara-negara juga banyak terjebak. Banyak nanti berjatuhan negara-negara miskin. Mereka akan jatuh, bahkan mereka kolab. Ekonomi mereka tidak berjalan.
Ini baru permulaan. Sekarang kau bilang, oh enggak terjadi resesi. Tidak terjadi hal yang gelap itu. Hal yang gelap dimulai bahwa Tuhan ke depan akan menunjukkan apa yang difirmankannya akan terjadi. Bahwa kegenapan janji Tuhan, kedatangannya semakin dipersingkat. Oleh karena itu, semakinlah engkau tekun di dalam Dia. Tekun di dalam pengajaran, tekun di dalam beribadah, tekun di dalam kasih setia Tuhan. Karena dengan itulah engkau terselamatkan. Kau masuk di bawah Tuhan Allahmu dalam kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan. Kau mau kehidupan yang baru dari dunia? Yang dimensi yang dibuat mereka, tetaplah engkau ada di situ. Tetapi kalau engkau mau masuk ke dalam kehidupan yang baru, dimensi sesuai dengan versinya Allah yang kudus, Yesus Kristus, hiduplah bertekun di dalam Dia. Sekalipun kau mengalami kesusahan batinnya, kesusahan badani, tetapi kau tidak akan susah di dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagimu. Maka tetaplah engkau di dalam kasih Tuhan itu. Karena banyak nanti engkau melihat, oh iya ini akan terjadi, ini terjadi, ini terjadi. Semakin ekstrim suasana. Ada gempa nanti, ada gempa yang dahsyat. Bukan hanya di Indonesia, di negara lain tergoncang. Banyak yang meninggal. Gedung-gedung tinggi pun roboh. Kau akan melihat. Kan kemarin itu kan saya udah katakan ada di negara lain. Itulah Turki. Dan ada yang akan baru nih. Yang baru. Nggak lama. Engkau akan melihat benar nggak apa yang difirmankan, yang dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui hambaku ini. Terjadi. Ada negara yang hancur lebur. Memang harus dilakukan oleh mereka seperti ini. Memang buatan-buatan mereka juga sanggup melakukan itu. Tetapi ini bukan. Semakin mengikis kedalaman lautan itu. Semakin bergeser. Kan seperti bola kan. Berputar. Lempengan-lempengan itu semakin berputar. Bergeser. Bertemu. Itulah yang nanti akan menggoncang suatu bangsa dan berdampak ke bangsa lain. Dampaknya luar biasa. Ada nanti banjir sekali. Satu bangsa. Ada satu bangsa akan banjir. Karena apa? Tuhan juga menghukum bumi ini dengan cara Tuhan. Karena apa? Sudah tidak ada lagi di dalamnya Yesus. Satu negara itu sudah menyingkirkan, dan kekuatan dunia ini yang dilakukan oleh mereka, yang tadinya mereka menjadi bangsa yang besar, tidak dipandang. Dulu juga bangsa Israel begitu, saat jauh daripada Tuhan, mengalami kekalahan, ditinggalkan oleh Tuhan. Saat mereka mengalami kesulitan, baru datang menyadari. Kumat lagi, tinggalkan lagi, datang lagi. Tuhan yang penuh belas kasihan itu bisa bertindak kalau umat-umat Tuhan, bangsa-bangsa yang tadinya menyembah di dalam kebenaran, pemimpin-pemimpinnya tadi hidup takut akan Tuhan. Tetapi sekarang engkau berbalik daripadaku. Aku Tuhan Allah yang hidup, yang menyertai bangsa-bangsa. Jikalau engkau mengandalkan aku, engkau mencari hikmat daripadaku, engkau akan memerintah bangsamu dengan kekuatanku. Tetapi engkau mengandalkan kekuatan dunia dengan peralatan yang ada padamu, ingatlah, engkau akan jatuh. Engkau akan ditinggalkan. Engkau akan dihancurkan. Engkau tidak mengatakan lagi engkau hebat, tapi engkau akan dihancurkan. Sebentar lagi engkau akan mendengar perang. Bukan perang yang sudah berjalan, ada perang nanti. Antara bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Kenapa bisa terjadi? Krisis kepercayaan.
krisis ekonomi melanda bangsa. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Berserulah. Ingat bagaimana Abraham bernegosiasi dengan Tuhannya. Jikalau engkau masih ada di bangsa ini, berseru kepada Aku Tuhan Allahmu, Aku akan meluputkan bangsamu. Bagaimana dengan bangsa lain? Jika mereka juga masih ada hidup benar, Aku masih mengulurkan tangan kekuatanku, tangan kananku kuancungkan, supaya mereka ditopang dengan tangan yang kuat yang dari Allah Maha Tinggi. Maka jangan sia-siakan waktumu, hai bangsa-bangsa, hai pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin pemerintahan. Cari Tuhan. Orang yang tidak percaya sama Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus tentunya, Tuhan Kristus Yesus, yang mundur daripada kerajaan Allah, mereka akan terporak-porak, hancur. Maka oleh karena itu, jangan sia-siakan waktumu. Kesempatan ini tinggal sedikit waktunya. Saat mereka melakukannya, engkau terjebak dan terjaring di dalamnya. Tapi kalau engkau mencari hikmat daripada Tuhan, memimpin bangsa itu engkau dengan cara Tuhan, engkau akan terluput. Buatlah nama Tuhan masyhur di dalam bangsamu. Buatlah nama Tuhan ada di pihak bangsamu. Hai orang-orang percaya dalam setiap bangsa, jangan lupa doakan bangsamu. Jangan lupa doakan kerajaanmu supaya terselamatkan. Sekalipun hanya satu, kalau Tuhan mau, dia pun akan diluputkan. Banyak cara untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan kasih gambaran yang sangat dahsyat. Peperangan. Berperanglah dengan berkasutkan kerelaan, berbaju jirahkan keadilan, ketopang keselamatan, perisai iman yang kuat dan kokoh, pedang roh daripada Allahmu. Saat ini orang sudah malas, bahkan semakin dingin kasihnya, tidak peduli satu dengan yang lain. Yang penting hidupku. Perkelompok ke kelompok tidak ada lagi. Kesusahan demi kesusahan dialami umat-umat Tuhan. Kalau kau tidak bagian daripada itu, kau diselamatkan. Makanya ambil alih. Bersama dengan Tuhan engkau rebut umat-umat Tuhan. Kau rebut bangsa-bangsa. Dengan kekuatan daripada Roh Allah. Populasi manusia, tingkat kelahiran akan sedikit, kematian akan banyak. Baik karena alam, tsunami, gempa, penyakit. Akan ada nanti penyakit asma yang akut. Serasa dicekik leher mereka, itu cuaca juga. Bergelimpangan. Rumah sakit tidak tertampung. Di mana itu? Di bangsa-bangsa. Ikut nggak Indonesia? Ikut. Italia pun ikut. Arab pun ikut. Eropa pun ikut. Asia. Sudah pudar kasih itu. Kasih semakin dingin. Inilah kesesakatan itu. Sesak. Maka carilah jalan yang sempit. Jangan cari jalan yang lebar. Jalan yang sempit ada hanya di dalam Kristus Yesus. Jikalau engkau siap ditampi, serahkan hidupmu kepada Kristus. Jika engkau lolos dalam ujian kehidupan di dunia ini, bergantung kepada Kristus. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Kristus. Jangan tinggalkan hubunganmu yang kau bangun selama ini kepada Kristus. Sekalipun orang dunia mengatakan engkau paling bodoh,
paling miskin, paling tidak punya apa-apa. Tapi engkau mempunyai Allah yang maha besar. Engkau mempunyai Kristus yang dahsyat, yang sanggup memulihkan keadaanmu, keadaan bangsamu, kotamu, di mana engkau tinggal. Siap sedialah, baik atau tidak baik. Ingatlah, orang yang berseru di dalam nama Yesus Kristus, engkau akan diselamatkan. Masih panjang apa yang mereka rancangkan, supaya tergenapi. Mereka mewujudkan raja itu di atas bumi ini memerintah. Yang menurut mereka, mereka akan bisa menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan bumi ini. Tetapi dengan cara mereka, bagaimana mungkin bisa mereka menguasai bumi ini dengan hanya penduduk 1/4 dari ada yang di dunia ini? Inilah kekonyolan berpikir mereka. Dia menyerupai, mereka ingin menyerupai seperti perjanjian Tuhan dengan umat-umat Tuhan, perjanjian Tuhan dengan nabi-nabinya dulu yang menerima firman kebenaran. Istilahnya dalam dunia mengkloning, karena mereka pun akan mengkloning seorang raja yang benar, bermahkotakan dunia ini. Tapi sesungguhnya engkau sudah Tuhan sediakan kalau kau setia dan taat kepada Tuhan Allahmu. Mahkota kehidupan itu sudah disiapkan. Berarti sekalipun engkau tidak makan, maka engkau akan diberi makan oleh roti kehidupan dari surga. Sekalipun engkau tidak mempunyai kendaraan, ada kuasa Allah memampukan engkau berjalan bermil-mil sekalipun. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan. Engkau tidak mempunyai fasilitas yang disediakan karena engkau menolak semua itu. Engkau bisa berjalan bermil-mil. Bahkan engkau bisa sampai kepada tujuanmu tanpa engkau menjalaninya. Jangan kira engkau tidak bisa saat ini berjalan di dalam sampai engkau di tanah atau di negara lain. Itulah Allah yang maha benar dan maha besar. Banyak nanti orang yang memakai namaku, akulah Mesias, nabi palsu, menubuatkan yang tidak benar, yang tidak berasal daripada Allah, yang tidak berasal daripada surga, dari Yesus Kristus. Kejadian ini semakin nyata. Menganggap dia sebagai pendeta yang hidupnya benar menurut dia, padahal dia sudah salah oleh keinginannya. Maka karena itu, jangan tinggalkan persekutuanmu yang manis dengan Tuhan, supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana, penuh hikmat yang daripada Roh Kudus. Bagi orang yang berseru kepada aku akan mencurahkan hujan rohku, hujan berkatku baginya. Inilah janjiku di pagi hari ini. Mari engkau yang letih lesu berbeban berat datang kepada aku. Sampaikan musim berganti musim yang dibuat oleh mereka semakin nyata. Ini yang dikatakan di tahun 2020 mereka, ini mah COVID tidak seberapa, tetapi ada yang ekstrim terjadi satu persatu. Bangsa tadinya mengalami kedinginan akan menjadi panas. Orang yang mengalami panas akan mengalami kedinginan. Gelombang itu mereka atur. Apakah itu dari Tuhan Yesus Kristus? Tidak semua dari Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka mencoba dengan cara mereka. Tuhan bilang, aku menciptakan manusia itu segambar dan seturut kepadaku. Aku menciptakan matahari supaya dia menerangi di saat siang hari. Aku menciptakan bulan supaya itu menjadi terang di malam hari. Tapi mereka boleh memodifikasi itu semua dengan cara mereka. Pemikiran mereka yang tadinya takut akan Tuhan, bisa mereka memodifikasi dengan cara yang benar di dalam Tuhan. Tetapi karena sekarang mereka meninggalkan Tuhan, mereka menciptakan segala sesuatu dengan cara mereka. Otak mereka sudah dipengaruhi supaya mereka bisa mengubah, memodifikasi bumi ini dengan cara mereka. Pribadi mereka sudah berubah. Kalau saya bisa, buat apa aku butuh Tuhan? Penyakit diciptakan oleh mereka. Itu tidak dianggap lagi dosa.
Oh, karena kamu berdosa, tidak. Oh, ini alam. Tetapi sebenarnya engkau sudah dijebak oleh kekuatan mereka. Banyak cara mereka membuat. Kalau gitu Tuhan, kenapa Tuhan tidak membatalkan cara mereka? Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk memulihkan keadaan Sionnya. Sionnya adalah hatimu, rumah tanggamu, anak-anakmu, gereja Tuhan, per seluruh bangsa. Kalau mau engkau dipulihkan, datanglah kepadanya. Akulah yang mempunyai langit dan bumi. Aku yang menciptakan. Aku yang akan memulihkan nanti bagi orang-orang yang kupercaya menduduki kerajaan 1000 tahun ke depan. Tapi ini kan masih panjang untuk menuju 1000 tahun itu. Masih ada kesempatan untuk engkau berubah. Bertobat. Terkikis sekarang semua. Musim terkikis. Kepercayaan terkikis. Ketaatan terkikis. Roh takut akan Tuhan terkikis. Karena apa? Engkau sudah disediakan fasilitas. Bagi Tuhan itu adalah cepat. Maka Tuhan berkata begini, 1000 tahun bagi dunia, tapi itu bagi Tuhan bisa setahun. Biarpun panjang kelihatannya, tetapi engkau semakin masuk dalam rencana Tuhan, engkau terluput. Ingat firman Tuhan yang dibagikan hamba Tuhan, hambaku kemarin itu. Ada ujian yang dibuat sendiri, ada ujian itu dari Tuhan. Inilah ujian yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Wong bisa kok, satu persatu dibuat, kita menang. Kita bisa, kita buat lagi dong. Berkumpul lagi dong kita. Apalagi rencana kita. Seberapa banyak pun harta yang kau kumpulkan tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Seberapa banyak pun engkau mempunyai dunia ini, itu tidak akan menyelamatkan engkau. Hanya Yesuslah yang bisa mengendalikan hidupmu. Berpeganglah kepadanya. Pegang. Jangan lepaskan tangannya Allah yang mulia itu. Jangan lepaskan tangan yang kuat yang daripada Tuhan itu. Genggam terus. Sekalipun seakan-akan engkau terjatuh, sungguh Dia akan menopang engkau. Seakan-akan engkau seperti sudah mau mati rasanya, tetapi kehidupan ada di tangan Kristus yang memberi engkau kemenangan. Berserulah dalam nama Yesus. Engkau akan menang. Kau akan mampu melawan arus dunia ini. Kau tidak diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang tidak berasal daripada Tuhan. Fokus kepada firman Allah. Fokus kepada Raja yang memberi hidupmu. Sampaikan berita sukacita ini. Setiap telinga yang mendengar, mereka bisa bertobat. Mereka datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyambut mereka dalam kekekalan yang daripada Yesus Kristus. Haleluya. Amin.